Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallahul 'azim. Amma ba'd. Yang kami hormati jajaran kita bersama dosen tidak bisa sebut posisi kedudukan itu karena tidak paham, tidak bisa rasa hormat saya kepada beliau-beliau, kepala kasih dan sebagainya di bagian awal katanya. Seluruh kepala SD, kepala MI, kepala TK, setuju yang hormati belum muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, guru, baik dari SD, MI maupun TK, setuju yang muliakan. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala, pagi hari ini hari yang kedua UPK melaksanakan kegiatan santapan rohani di sela-sela kesibukan. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Allah ridho terhadap kegiatan kita semuanya. Allahumma amin. Apapun kalau Allah ridho pasti berakhir pada kebahagiaan surga pun Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, terkait dengan kegiatan ini saya mau menyampaikan hal yang terucap oleh Rasulullah Muhammad SAW pada akhir hayat beliau. Saya pilih sahabat berdua yang terkait kalian majlis itu. Isi wasiat sebenarnya 17 wasiat. Saya sampaikan yang nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhan nas, iyyakum wa hadhil ahwa'udz dhallatul mudhillah al-ba'idatu minallahi wal ba'idatu minal jannati al-qaribati minan nar. Kata Kanjeng Nabi, ayyuhan nas, ingat wahai manusia, iyyakum wa hadhil ahwa', takutlah kalian semua kepada hawa nafsu. Karena salah satu cabang iman adalah menjaga diri dari nafsu. 70 cabang iman. Jadi iman itu ada 70 trik. Kalau satu ngedrop berarti kata Nabi naqis, lagi berkurang, maka harus dicas. Nah, untungnya umat akhir zaman itu model cas-casannya banyak, dan cas terbesar ini bulan Ramadan. Maka ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum. Orang iman yang diperintahkan ke puasa, mau Islam kan hanya menjadi rukun, bisa dilakukan, bisa tidak. Tapi kalau orang mukmin harus dilakukan karena kutiba. Orang mukmin pasti melakukan puasa. Jadi kalau ada orang tidak puasa, ya muslim tapi belum mukmin. Cita-citanya masih kepingin jadi orang mukmin. Jadi kalau kita yang sudah puasa berarti bercita-cita kepingin menjadi orang muttaqi. Karena akhir dari rangkaian Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Tapi bahwa
setelah syaitan dengan pasukan iblis dengan pasukannya yaitu syaitan tidak diizinkan oleh Allah untuk beraktivitas, di iblis sebelah tentaranya junuduhu, tentaranya iblis itu syaitan. Itu setiap ada hasil hisab Muhammadiyah atau Rukyatul Hilal pemerintah, itu iblis saja mengikuti karena akan menentukan kapan cutinya. Besok ini kalau Syawal ini iblis bingung nih karena berpotensi badannya loro Jumat dan Sabtu. Karena hasil hisab baru 1,57 itu belum Rukyatul Hilal. Maka berpotensi lebarannya Jumat dan Sabtu. Teman-teman Muhammadiyah Jumat. Tapi berpotensi besar bahwa nanti hari Sabtu pemerintah menetapkan sebagai tanggal 1 Syawal karena masih di bawah 2 derajat. Padahal sekarang komitmen bersama ASEAN itu 3 derajat. Nah, kenapa kemarin puasanya bareng? Karena bulan sudah 7 koma. Maka di teropong nganggo privat mendelik itu pun kelihatan tidak perlu pakai alat. Jadi sudah 7,58 di atas ufuk. Lamanya sudah lebih dari 3 menit. Jadi pasti terlihat dan pasti nanti malam tarawih. Dan ini penetapan Syawal itu bingung betul. Iblis rapat di tempatnya Nirul Bulan. Di mananya ini? Saya sudah separuh habis cutinya langsung bekerja menggoda yang ditetapkan Syawalnya hari Jumat. Silakan separuh menggoda yang hari Jumat, nanti separuh kepanjangan cuti 1 hari lagi. Itu iblis mawon nang Indonesia puyeng. Iblis niku Indonesia puyeng. Jane nggak patut pada pindah maring negara sing ora mengerti. Iblis mawon puyeng apa maring umat Islam. Kalau orang di Sumber aku di Sumber buat tertopong. Sering pertanyaannya orang bodoh kan, wah sudah ada orang takbiran kok masih berpuasa kan gitu. Ya jawabannya gampang, lu masih ada orang berpuasa kok takbiran kan dalam kampung, kan saling menghormati selesai. Indonesia itu negara yang paling hebat saling menghormati. Kan orang kampung bisa nonton biru itu sih puasa. Nah, si puasa kan membela diri, lebih ngerti anda puasa mau takbiran kan orang ini betul, ya selesai. Sehingga yang gue mau orang puasa belas nanti. Maka kan si Nabi wanti-wanti iyyakum wa hadhil ahwa. Takutlah kalian terhadap hawa nafsu. Hawa nafsu itu berada di dalam tubuh kita, menyatu dengan jiwa, sehingga sangat berpotensi untuk kita tergoda. Karena musuh manusia kan ada unasi al-wa'adu. Musuh manusia 4, ad-dunya, nafsuka, asyaitonul jin, wa syaitonul insi. Musuh manusia pertama adalah dunia. Dunia di luar tubuh kita, sehingga bisa kita menghindar. Bisa kita menghindar dengan sangat terpaksa. Lah tubuh ini orang apa-apa laku enmek memek tok gitu. Orang bisa tubuh bisa tercegah karena di luar tubuh kita. Tapi nafsu musuh yang kedua berada menyatu di dalam jiwa kita. Karena nafsu runtuhlah segala kebaikan manusia. Karena tidak terjadi. Sudah begitu dibisiki syaitonul jin, musuh yang ketiga. Pasukan iblis niku setan. Niku hanya membisiki. Tidak ada setan itu ikut maksiatnya. Pak Teguh pamari dibisiki setan. Pak, Cibarang anak kafe baru Pak. Kan Pak Teguh langsung masuk guru mari kafe. Setannya nyanyi, guru juga manusia itu setannya nyanyi. Pak Teguh ya.
Benar. Tapi kalau saya kan manusia istimewa, buruk. Ya seistimewa-istimewanya manusia yang manusia, bro. Waktu itu baca ayat kursi, gila tuh setan, mangkrak tuh setan. Tidak ada di sekitarnya. Itu selesai. Tergoda. Misal kau tergoda, waktu gue masuk, bukan beliau yang minta dikompres, sekarang sudah ada sejarahnya. Kalau jadi kayak untuk bisa beliau daripada saya dari saya. Nyari gula. Misalnya kau fakta gue tergoda, iblis, si setan tidak masuk ke kafe, hanya menggoda kau, membisiki, masuk, sudah keluar, si setan pergi. Maka besok kata Nabi di Yaumul Jazaa, hari kiamat, setan akan lebaran, akan membebaskan dirinya dari urusan maksiatnya orang yang tergoda. Karena setan beserta iblis sudah melakukan maksiat terbesar, yang menipu nolak sujud kepada Adam sebagai perintah Allah. Itu sudah dosa yang tak terampuni, maka berada di neraka. Sehingga surat cawe-cawe kalau maksiat ini, surat kepengen maksiat lah, istri maksiat sih banget yang gede, maka hanya disiki. Sehingga ketika dituntut di hadapan Allah, membebaskan diri dari perkara maksiat itu salahnya Pak Teguh. Masa guru-guru mari kafe, waktu bingung ini jadi setan, tapi badannya akhirat ya, kan udah bisa mengelak. Tapi ketika selamat, setan juga terserah. Saya hanya mau disini. Tapi setan iblis, setan bentuk manusia lebih gawat. Misal sedikit sih contoh misal dulu kan ada rutinan ngaji bareng malam Sabtu manis. Lewat tujuh setan apa insi belur dan hari ini rutinan jiwa besok malam minggu kosong malam bukan tersambung kok refreshing jalan-jalan yang melalui legal formal sekarang istri saya saya matur kata ya silakan teman jalan-jalan mana batu hati kan saya tuh ini batu hati kan refleksinya batu hati yang bermajid agung istiqosa ya memang benar setannya benar dari ngomong. Jadi setan di sini kok bisa berbentuk teman, istri saya sendiri, anak saya, kalau perempuan dan suaminya itu setan di sini menggodanya berdiri sana. Oh iya, bisa ngopi tuh ini kan? Ya harus ngopi. Ya memang ngopi di kafe. Misalnya contoh, dulu sih untuk main kafe, kecuali kafe kopi luberan apa namanya, bukan bandul provinsi itu. Ada pergerakan masalah apa? Padahal dia dulu luberan di rumah asal itu kafe sih. Meja kopi dari kata kiai yang pernah bayar musik apa mixer sedih lagi mari karaoke iya dikatakan Pak Ute solawatan tapi mungkin solawatan jadi bubur kopi dari masih sekali dan itu ada kopi itu privilege kemudian dari keprok pelayan tak tahu karena langkah batire kan blabber kurung minum blabber atau belum keprok teka tuh pelayan ujar itu kan fungsi keprok lanang ya pelayan lanang kan itu pikiran itu itu kowal tuh aduh disetan di masa ini betul beri jodoh ujungnya betul tuh orang jodoh dan yang berkecekakan sih gini itu diwajah ayat kursi setan sih belum macoya kursi malah setannya giring kursi mereknya tuh gawatnya mulai Kanjeng Nabi nyebut asyaddu min syaitonul jin setan jenis manusia lebih dahsyat godaannya dibandingkan setan berbentuk jin asyaddu min syaitonul insi
Emma bin Syaikhul Jin. Karena ikut di dalam tempat maksiat. Diwacana ayat kursi malah merah bawa kursi. Ada yang bisa saya bantu pun. Ya ada sih ada tuh bisa. Si bantu di warna. Aku bingung kan. Terjebak dalam kemaksiatan. Itu musuh. Ya, maka karena pertama hawa nafsu. Akhirnya berikutnya kan malam akad berikutnya nek ulo kosong disuruh disamper maning ditelepon kudu masalah ora gelem. Kan priwe kan makan maning apa? Aku malah wis nang lokasi piye kowe. Oke pun disamper galane. Regane seperti maning itu akibat setan insi. Setan manusia. Mengapa terjebak korupsi? Setan insi. Bentuknya bisa istri, bisa anak, hidupnya berlebih-lebihan, besar-pasak daripada dia. Dan ini kan kakak tiang daripada tiang itu sama ya. Ibu dia. Kali ini kita misalnya juga bernawa minggu di dalam dulu kita dia paling suka kliwon yang ada di sekarang. Nah, hawa nafsu ini nempel. Sehingga susah kita hindari. Apalagi kondisi kita putar blank terhadap zikrullah, blank terhadap hablum minallah, ini pasti hawa nafsu akan membawa kita kepada kesini. Itu pasti. Maka dijuluki al-dhallatul mudhillah, sesat tur menyesatkan. Hawa nafsu itu sesat tur menyesatkan. Al-ba'idatu minallahi akan menjauhkan kita dari Allah, wa minal jannati dan dari surga. Al-qaribati minan nar mendekatkan kita kepada neraka. Ini nafsu. Maka diciptalah oleh Allah Ramadan. Itu disebut Ramadan, membakar. Bakar nopo, bakar dosa. Maka mangkoma Ramadan atau mansoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hanya Ramadan yang bisa seperti itu. Menghancurkan seluruh dosa-dosa kita. Dari mulai tanggal 1 Syawal sampai 30 Sya'ban. Hancur dosa-dosa itu oleh Ramadan, dibakar. Maka di bulan Ramadan dibiarkan manusia dinilai oleh Allah tanpa syaitan dan iblis. Dinilai. Ini dada iblis, dada setan ini. Bagaimana bentuk hambaku yang sebenarnya akan dinilai. Kalau mereka masih melakukan amal lusuh, perbuatan yang jelek, berarti dia sehari-harinya terus mendapatkan bisikan syaitan. Sehingga ketika setan sudah tidak membisiki pun, dirinya terus melakukan kemaksiatan. Ini si paling abon, melawan hawa nafsu. Maka menjadi wasiat yang kedua oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika kita lulus dengan Ramadan, maka lihat apa kata Allah. Kenapa di dalam surat ini Ramadan tidak dimasukkan? Surat Al-Mu'minun nanti bisa dibuka sampai rumah ayat 1 sampai 9 atau 11. Awal-awalnya disawang mau yang Al-Quran. Qad aflahal mu'minun. Sungguh akan mendapatkan kebahagiaan orang-orang yang beriman. Kata tidak istilah Allah itu tidak main-main, apalagi kalau dikasih lam di depan. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ini sudah istilah Allah itu serius sekeliwat. Jadi teman-teman, bahwa sesungguhnya telah aku ciptakan manusia fi ahsani taqwim,
Dan ini qad aflaha. Teman-teman bakal oleh kabegjan kebahagiaan sopo al-mu'minuna, orang-orang mukmin. Rupanya kebahagiaan adalah surga. Dan itu orang-orang yang lulus Ramadan. Makanya puasanya tidak dimasukkan di sini. Karena kalau sudah melakukan ini berarti tinggal diperintahkan puasa. Pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka yang sholatnya khusyuk. Khusyuk ada dua. Ninglingakan waktu masuknya sholat. Oh ya, duhur jam sekian, habisnya jam sekian. Itu khusyuk pertama. Khusyuk kedua saat sholat. Maka ada yang pakai usolli, ada yang pakai tidak. Ya urusan masalah. Imam Syafi'i hafal Quran sejak kecil, itu mengajukan pakai usolli. Imam Hambali juga hafal Quran, tapi tidak mengajukan pakai usolli. Kan kali-kali mungkin. Karena Imam Syafi'i ketika usolli itu dibaca kubailan takbiri sebelum takbiratul ihram, nuntun lisan paling hati, ab'adu anil waswasi, untuk menjauhkan dari waswas. Di dalam Nihayatul Muhtaz, apabila waswas sudah hilang, tinggalkan usolli. Jadi usolli orang untuk dibaca seumur hidup. Angger suara waswas, aja pakai usolli. Tapi harus seumur hidup waswas baik deg-degan boleh kok deg-degan apa. Yang deg-degan kan pernah. Menonton ini terjadi terus macam. Listrik semua ting. Itu juga yang bayar tulisan istri lah. Akhir usul itu dibaca di luar sholat sebelum takbiratul ihram, ubailan takbiratul ihram. Sholat khusyuk itu sejak mulai takbiratul ihram yang dibarengkan dengannya. Jadi sudah mulai khusyuk Allah sambil dibatinnya niat. Sebab kata Nabi, wa mahaluha utawi panggonannya fil qalbi, di dalam hati. Wa talaffuzu sunnatun, nek lafalake namung sunah. Sunah mawon yudhab, bukan yusanu. Derajat yudhab kali yusanu beda. Kan ada yusanu, yudhabu, itu beda. Itu apa-apa ilmu dawah. Hanya informasi saja. Bedanya yusanu dan yudhabu, pada maknanya sunnah tapi berbeda kedudukan. Nah, khusyuk. Sehingga ketika kita khusyuk, pasti sholat bisa di awal waktu, setidak-tidaknya tepat waktu. Bedanya nopo di awal waktu dengan tepat waktu. Kalau di awal waktu saat ada adzan kita langsung gereja keluar dari aktivitas menuju tempat sholat. Itu di awal waktu sebaik-baik sholat. Tepat waktu masih pada waktunya sholat. Jangan sampai di Bumi Ayu malaikat sedang mencatat masyarakat Bumi Ayu sholat duha, malah nang pasiraman esi usolli fardu subuhi. Malaikatnya ngeraju urut bijak video. Di Bumi Ayu wis duha kok malah sebelah wetan esi subuhi. Bilang lagi dulu esi malaikat ya. Di sini dua apa malaikatnya bilang di sini sholat duha. Ya wonten tiyang sing kaya niku, Pak Guru Kecamatan Srengenge Kabupaten Bandung. Tapi ada Pak Guru tidak kasih kecuali Sultan. Maka ketika kita tepat waktu masih berada pada jangkauan pahala sholat. Tapi kalau sudah yang ketiga kebrojol waktu sholat, tegese sudah keluar dari waktu sholat tadi. Kecuali begini. Kayaknya sudah takbiratul ihram, ketika rampung terus nut jam menunjukkan waktu asar. Panjenengan padahal lagi duhur, itu masih masuk waktu duhur. Karena yang dihitung takbiratul ihram. Tapi ini khusus jelek sholat. Paham ya? Aja mau gawe ya, biar kena iki kok sokek berarti ora sokek jelek. Seperti itu pengenalan waktu sholat. Si dilampai si paling akhir.
Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang kedua, mereka yang bisa menjaga lisannya dari kata-kata yang tidak ada manfaatnya. Lihat surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu, di hari di mana dikunci opo afwahihim, lisannya menungso. Benjing, jadi benjing itu cuma ini digambarkan oleh Allah. Besok di yaumul jaza lisan manusia dikunci karena banyak bohongnya. Maka waktu kallimuna aydihim, asto kita yang akan menjadi juru bicara. Wa tashhadu arjuluhum, sambaran kita akan menjadi saksi. Terhadap apa? Tangan menyampaikan pembicaraan dan sikil menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, terhadap apa saja yang dilakukan di dunia. Apa saja. Hari ini sudah mulai dipraktekkan. Lisan terkunci, tangan yang bicara. You know betul? Iya. Alhamdulillah, anak pintar kerja. Orang tuh ngomong dia sampai bermulai keseru. Galak nanti yang si mapi menungsa sebelumnya budaya dia. Karena pemilah hati tangan kita, pokok kelar sebelah ini. Pokoknya jangan sampai menerima calon presiden siapapun. Orang cocok dari boleh sih cocok dari ini, karena pengalaman tahun kemarin kosong. Dia disebutkan oleh Pak Jokowi dulu, jadi kan. Padahal kalau menyebut seseorang namanya itu tiba-tiba harus meminta maaf pada orang tersebut. Sejak ketemu nih kapan Pak Jokowi pampir sebelum bisa kalau dulu kemudian tentang Mas Ahmad. Jadi hati-hati. Pokoknya yang anak calon presiden yang kurang layak dipilih, ini pun jangan menyebut namanya. Gambar anak siapa sih? Ibu ke anak itu orang mengulang. Nah itu tidak riba, tidak menyebut orang. Itu tembaran. Pilkada siapa ini? Tembaran. Dalam segala, termasuk misalnya ada guru kurang baik, ini tidak boleh disebutkan di majelis. Ini jangan seperti kakak nutup. Aduh, jadi laporan ini dari wali siswa, mangkatnya belut, apa yang lanjut kaji kasih di web. Itu betul barang disebutkan di majelis perkumpulan di. Kata Nabi, panggil secara pribadi duduk berhadapan empat mata. You salah, you harus begini. Kata Nabi, tidak boleh di majelis, tidak boleh. Next saya menyebut tadi Pak Tegutan, Pak Tegutan minta sendiri mau pergi kongres dari ini ya, meski kelas lagi waktu itu. Jadi bukan menjatuhkan martabat seseorang, hanya sebagai contoh. Bicaralah. Maka dalam wasiat Rasul yang ke-12, ala hal balagtu ayyuhan nas ihfadhu alsinatakum. Wahai sekalian manusia, jagalah lisan kalian. Karena kalau tidak terjaga, puasa saja tidak akan berpahala. Puasane sah, batalnya puasa niku mlebokna sesuatu saking golongan tubuh sampai jauhi sampai ke perut. Jadi hari ngentut nih banyu kaya ora bakal zaman dulu cirikan dulu bukan ngentut nih banyu batal. Kemudian kan akeh bangkong sing pada BAB ini kali berkutuk. Lho mentokna angin sekam subul kan malah damon masa mlebu banyune mustahil banget gitu kan wong ya percaya bae. Itu diangkat pokoknya ini zaman dulu sih. Jadi ingin lembongan itu batal, memakan, memasukkan barang, tapi dengan tidak sengaja. Dengan sengaja. Nek ora sengaja yang bener batal. Wong sarap jam 10 anu kelalin dulu, ngono lanjut puasanya.
Anu lupa. Utawa lagi logo yang ada kuma melangantuk logo yang bocah main lako-lako pokok tak terus berbunyi orang batalu orang hujan. Ini lako-lako kita sudah dari sepi mari dia. Jadi jaga lisan kalian, wabbu a'yunakum, dan coba tangiskan mata kalian. Malam hari ini Ramadan sebelum sahur jam 3 bangun 15 menit lah rebut pahala yang mulai 15 menit saja, gak usah lama-lama bosan. Kata Nabi Ali, nek kowe sujud sebaik-baik kalimat yang dibaca saat sujud dan paling dicintai oleh Allah, ahabba ilallah, ibu ucapan Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sebaik-baik bacaan ketika sujud. Maka sambil sholat tahajud sujud baca itu. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu dihapus dosa-dosa. Itu istighfarin Nabi Musa alaihissalam. Panjenengan yang tadarus Quran menangi itu sekitar sudah juz 12 itu sudah lupa. Untuk pengen putarkan jenengan orang mengenal jangan yang menuliskan al-lisanu mahalul motor itu kayak dalil itu mendapatkan bilang. Si nomor 3, setelah menjaga lisan dari perkataan yang tidak berguna, walladzina hum lizakati fa'ilun, terhadap kewajiban zakatnya mereka melakukannya, membayar zakat. Rasul ketika addu zakata amwalikum, bayarlah segera zakat-zakat harta-harta kalian. Fa illam yaf'al dzalik fala sholata. Barang siapa tidak membayar zakat, tidak ada salat baginya. Jenengan yang rekening ku ada 47.750.000, sudah masuk 1 tahun maka harus diambil 2,5%. Karena batas nisab harta duit yang disimpan di rekening itu sebesar 93 gram emas kali harga sekarang. Misalnya emas lagi 500.000, 100 gram lawan kan 50 juta, berarti harga 93 sekitar 47-an lah. 47 juta lebih. Kok gak ada duit semonten disimpan kawit Syawal, tekan Syawal mali menjelang Syawal, berarti Ramadan akhir sudah dizakat. 1 juta cara menghitungnya 25.000. Jadi 100 juta 2.500.000. Agar 50 juta berarti 1.250.000. Digusi pada apa dikasih sertifikasi. Aja masih jauh dengan rekening. Bahaya nih bu. Pak Hafid, ada rekening apa malah berminus? Maka rekening harus dilihat mana yang sudah haul, yang sudah masuk tahun, sudah setahun sudah dihitung, maka jumlahnya lebih dari harga emas 93 gram, maka itu wajib zakat. Kepada siapa memberi zakat terbaik? Fuqara tapi bidil kurban, orang-orang fakir tapi yang masih kerabat. Ini yang paling bagus. Jadi panjenengan masih punya buah, bibi, lilik, paman, kau miskin, itu dulu yang dulu. Jangan keburu ke yang jauh-jauh. Lalu kadang-kadang sedulur dewek banyakan malah udah bisa silaturahmi karena dulunya melangkenger. Jadi kalau silaturahmi sih, mari mulai bapak ninyo, dulunya melangkenger. Kenapa sih? Dulu nak kau malu gitu, bawa di Jakarta orang menggok-menggok. Dia paham juga. Kayak mikir mobil, kalau separuh dengan puskesmas. Ini pun apa artinya kita ke yayasan-yayasan seperti apa dikasih ini lagi bermasalah? Ini betul. Dan kita mubazir dikirim ke sana.
Justru digunakan untuk kehidupan mewah, mobilnya Alfa, hidupnya di apartemen. Banyak tuh 178 yayasan pengumpul dana umat sudah dibidik oleh Polri, yang sudah divonis dari apa itu? Alfa, ATC apa itu? Kan sudah diuji. Itu banyak kasusnya. Dan kita sering ekses seperti itu. Goblok-goblok yosol, terus begitu sukses, selfie. Pamane dewek kempas arep nempur belibu. Lu keponakannya tega-teganya selfie telah berhasil mentransfer duit ke yayasan yang entah di negeri atau berantah. Kenal juga tidak apa benar amanah apa tidak wallahu a'lam. Ulani ngisi kotakan masjid kalau sodako sodako berbentuk nyiliki mari wong butuh niku lebih hebat pahalanya nyiliki duit mari wong butuh. Kotak masjid kan tidak akan langsung dipakai hari Jumat nih bro. Bukan berarti nyong orang isi kotak terus kok panjenengan ada nyilih ya orang bukan. Ini yang manusia bewa kayak mutan kubluk dengan selalu gitu. Ini mah kubluk. Kalau nih sakit kita itu tadi kubluk sudah kubluk ini. Ada di sini. Dari mana kok? Kemarin pada waktu jadi aja karena jadi ini. Anu ini kamu ini ya. Jadi mending bikin kurban. Bikin kurban yang paling dekat dulu. Mau derajat asnaf 8 model apapun yang paling dekat dulu. Nabi ditanya sahabat, ya Rasul, saya punya sesuatu satu nih, tapi mau saya berikan kepada tetangga saya punya 2 tetangga. Kalau saya bagi 2 malu, saya memberikannya. Sebaiknya diberikan ke siapa ini? Berikan ke tetanggamu yang lebih dekat dengan rumahku. Jadi Arab Sodako kalau meteran. Dikorek pengiran tangan buruk ya. Berani maksudnya ini geser orang sih, kalau bukti. Jadi maknanya ojo penting-penting sing aduan itu ternyata bikin kurban terzolim. Tidak boleh. Itu zakat. Next sodako tidak boleh mendolimi keluarga. Ada suami loman banget nih, rokus traktir kancokus koyo bul-bulan. Istri terdolimi haknya, dosa. Anak-anak terdolimi haknya, dosa. Mewah di tengah teman, hina di atas langit. Karena hak keluarga terdolimi itu bareng. Sungguh traktir bagus, pemain tetap roki. Foto-foto akhirnya berpedu tak bisa subuh viral tadi. Ketika istri mengeluh uang belanja kurang apa-apa naik, yang nggak diomong nanti di video umum. Wah ini bagi orang jalur Samsung dituangkannya Samsung. Maka tidak boleh. Yang seperti itu suami-suami seperti itu nanti akan mendapatkan ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Maka zakat bayarkan. Ketika tidak membayar zakat, tidak ada sholat baginya. Wala siyamalah, dan tidak ada puasa baginya. Wala hajjalah, dan tidak ada haji baginya. Hancur tuh rukun Islam yang lain gara-gara satu tidak bayar zakat. Yang punya sawah ayo. Dulu ada tak bulan dia lagi jadi dulu yuk pokoknya dulu bau. Dengan seton itu wajib sekitar 1 ton, wajib sekitar. Kalau di bau kan 430 ton, wajib 3,2 ton. Itu tidak masuk ke dalam leher kulo, leher bojo kulo, leher anak kulo boleh najis. Kalau tidak dibayarkan tuh yang 3,2 ton tidak dikeluarkan, maka yang 32 ton semuanya najis. Bayarkan. Banyak petani berkumpul pada harta najis karena tidak membayar zakat. Jadi ketika nasi itu didahar, dia dahar nasi, tapi terasa tai kucing, najis, karena belum dizakati. Itu repot.
maka zakat itu berpotensi meruntuhkan semua rukun Islam yang lain. Bahkan haji, sehebat itu haji KO oleh gagalnya membayar zakat. Terus uang yang kita pinjamkan ya harus dizakati. Uang yang kita investkan harus dizakati. Ketika investasi berarti zakat dijauh. Modal investnya apa? Dihitung, saya modalnya 100 juta. Bentuk perdagangannya misalnya showroom, sudah pengadaan mobil umpamanya atau motor lah. Motor dihitung jumlahnya dengan modal 100 juta, motor masih tersisa berapa, sudah ada masukan berapa juta di total dengan harga motor yang belum terjual. Niku pada saat haul 1 tahun dijumlah kok melebihi batas nisab 93 gram, maka wajib dijalani. Hatta masih berbentuk barang sepeda motor, harus begitu juga toko. Kan mulai si pelaku. Kalau si pelaku menghitungi modul dari telu siapa kecuali Maret tidak. Di dagangnya akhir April ditutup. Alfa Maret kan sampai Maret toh, itu Maret dia April tutup. Jadi zakat itu luar biasa manfaatnya, apa? Bahaya. Tapi manfaatnya sudah. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang akan mendapat kebahagiaan yaitu mereka yang mampu menjaga farjinya. Di sini juga disebutkan dari Rasul wahfadhu furujakum. Jaga farji kalian illa ala azwajikum, kecuali untuk istri-istri kalian. Kenapa memakai jamak istri-istri kalian? Karena memang laki-laki boleh beristri 4. Paham Pak? Bapak itu suka hormat masih guru paham ini. Boleh beristri 4. Masna wa sulasa wa ruba', tapi tidak boleh langsung shadaqallahul adzim rampung ayate. Jika tidak bisa berbuat adil, satu saja lebih utama. Nembe shadaqallahul adzim. Masna wa sulasa wa ruba' shadaqallahul adzim. Paham? Dia paham gue tapi yang di 150 tidak mengatakan ini apa-apa. Agar bisa adil, satu saja lebih utama. Adil itu apa? Tidak istri pertama, kedua, ketiga, keempat, sejutaan. Dia didolim kepada istri tua. Dan istri pertama nakek papan, istri udah anak pada sejutaan. Jadi kira-kira kan istri pertama, Bob, ini bukan untuk sekolah nampung dinas. Istri pertama kan untuk liper segede keperluan tolong, bukan sejuta untuk. Jadi susah. Dari ulah ditawani kon Mas Naya sini demi sebab beliau di ngomong kayu ini kanti apa pelongo ini Mas Nah si juga berbulan aktif baru masih kumpul jadi kita juga jangan begini dipasangin berasa kintal kalau seminggu kan bojone telu beli motor revo kalau suci bulu pawe kayaknya pawe lah memenuhi undangan jadi lebih jenang telunya itu bilang rumah masih jenang berubah dari ketan kan jenang masih putih kan jadi ketan malah ketannya jadi kayak jenang abang sih gitu tapi suwe dulu dulu sering kayak gitu jenang apa ketan sih itu gampang lah kok diiris terus digoreng dulu jadi enak gitu. Dan itu jaga farji. Nafsu kita taruhkannya. Setan itu bisa ngaruh biru matanya manusia. Bisa membuat wanita yang bukan istri kita akan lebih sempurna dari istri kita. Padahal nanti ketika sudah melakukan zina, terkejut dan menyesalnya seumur hidup. Menyesalnya seumur hidup. Karena itu aru biru setan itu bagaikan fata morgana, ada tapi tidak ada.
terlihat kan di gudang aspal kilang-kilang bulannya sedikit pada diganti cor-coran supaya dari orang anak istilah fatah mudanya. Karena cor-coran udah ketinggalan, tapi baru aspal itu timbul nanti udah. Maka kata Nabi, tidak mungkin ada wanita yang lebih sempurna dari istri kalian itu. Mengapa dianggap istri kalian sempurna? Karena mau dengan panjenengan. Kesempurnaan wanita kan ketika mau dengan panjenengan. Cantik niku kan relatif. Cantik relatif. Saya melihat misalnya Luna Maya, menurut orang kan cantik banget. Menurut saya ya iya sih. Tapi kan ada hukum relativitas. Silakan buka rumus relativitas. Baca satu persatu jenis satu aja nih. Apa saja begini. Misalnya ini apa, ini apa, dan apa ini. Itu digabungkan. Hukum relativitas pasti tidak sempurna. Tidak akan tepat ketika itu diterapkan di yang lain. Ya. Jadi kita melihat wanita lain atau wanita melihat laki-laki lain pasti akan seperti itu. Itu usahanya syaitan. Maka hanya diberi alternatif, wahai wanita, ketika kau ditatap oleh suami kau, usahakan membahagiakan hati suaminya. Jadi ketika suami di rumah atau detik-detik berada ke rumah, pulang ke rumah, itu kondisi menyenangkan. Ajali prakliku, pakaian ya Allah, pakaian gue kegiatan paguyuban guru mawon pira modelnya masih koyo berarti kayu muyengi batuk. Dulu kok dulu suara itu nggak mungkin batuk. Jadi kayak dulu kayak di bumi. Berarti kayak dulu, berarti organisasi sih jika yang istri untuk kondi kuda kan dia lah apa sih karena ada yang mau ngaji dia nggak boleh dia mau ngaji nggak boleh dia ngaji serah tapi beda-beda kayak PKK kayak dulu belum mau sih mau pakai kayak tesi tesi kan penggemar itu batu kaki itu karena hobi tidak ada obat kan itu hobi. Dari hobi betul nopo Pak, kan pengacara produk kan juga kan hobi. Tapi ikan Nasrani, anggo emas ya boleh-boleh saja. Nek muslim bergemar laki-laki pakai emas, gitu. Mending dipakai kan muslim. Ngono udah emas mas saya kalau pasti dari sebulan itu mas lagi. Jadi ketika kita sudah mulai diajak oleh pandangan kita seolah-olah ada perempuan lebih sempurna dari istri kita, itu sudah termasuk setan masuk ke dalam bisikan kita, mulai masuk. Hati-hati. Karena tidak ada wanita ketika itu benar-benar wanita wujud yang diciptakan Allah sempurna. Kok tempatnya tidak sama dengan istri kita dalam aksesoris tubuhnya. Sama. Apa baiknya pada baik bumi. Jadi kalau bayangnya si uang murah dengan itu pasti isinya hanya pemikiran yang dibuat oleh syaitan. Kadang-kadang ada alasan aku yang mau ngobrol nyambung. Ya karena kalian sering ngobrol dengan istri kalian. Lebih intens dari ngobrol, maka lebih jenuh, sering jenuh. Sehingga ketika sesuatu akan diobrolkan kepada istrinya, begitu baru mulai, istri dalam keadaan lagi jenuh ngurusi anak lah, pergaulan yang menumpuk, diajak diskusi orang nyambung. Alasan panjenengan menjadikan bahwa istrinya jauh orang nyambung. Lah gua nggak ada istri ini lagi nyambung banget, ketika oleh ngobrol sendirian teman. Kun kayak mereka pak tinggal kayaknya mana kepentingan yang pasti ini bisa muntah ini pula. Itu istri nyambung, mereka istri gak ada udah bisa.
akhirnya miskomunikasi terjadinya. Maka dulu waktu saya sempat pelaku-pelaku UNSU, saya ambil jurusan komunikasi semester 5 langsung berhenti karena ternyata komunikasi saya sudah mahir, jadi kan ilmunya sedapat dari mahir. Dan tujuan sekolah supaya dapat ilmu, dan sudah terdapat ilmu ini. Dan suka mahir daripada bayar semester gampang terus. Bahasa Inggrisnya drop by. Baru orang pindah-pindah, udah paling emang. Pertanyaannya daler-daler, jawabannya yang A, it, he, or, she, not. Yang D, yes. Siapa? Soalnya berapa kan jawabannya 20 it, or. Anjir paling dosen itu Bu, ini bisa ditukar dengan bahasa Arab bisa, tapi palingan juga ditukar dengan bahasa Swastain. Akhirnya can orang dari dunia sudah mandi pakai komunikasi. Itu ada dosen psikologi. Kita ketika soal bimbingan, kan kalau UT kan tidak ada, kalau tidak ketemu dosen niat ketemu ya tidak ada. Saya ngaji kayak gitu, ya lebih mengelang. Kayak begini, kalau tanya, sebaik-baik menyelesaikan masalah keluarga seperti apa? Secara ilmu psikolog, itu selesaikan saat rebahan menjelang tidur. Dalam sare ini, bulan Ismapan, Sirai, pada mapan, lebih cerita. Jangan sampai suami dipapak dengan pelawak, itu gila-gila cara hujan. Bapak, mereka beli berjalan, kita pindah dia. Pokoknya lu berpindah, biasanya kita lu. Tambah ya. Jangan dipapak. Cara orang Jawa ini. Apa sih dicekel bisa disok namanya si Mantu. Ada semacam bopel itu kampung lagi saya. Maka banyak kasus terjadinya perempuan terbunuh kan akibat ini tidak pada tempatnya. Minimal ya duduklah buatkan teh manis kan kayu ceri hawa ini. Mamanya ketemu ayu sih kepo yo. Padahal kan di lombok ini. Jadi wadah dalam itu kan di lombok dicokan. Lombok kon saat tidur Pak ya maaf lah nyombong jenenge wong rumah tangga halal sih perlu dibahas. Kita tidak sedang hati itu jangan wis kelupingan supaya lah anu makasih kita ini anu fungsi kan jadi bapak itu dengan karuan turun bapak kan langsung rancang cerita bisa apa gula semua itu tidak apa ini oh iya menyukai hutan mah. Salah satu keponakan itu si anak keluarga kayaknya mamanya butuh ketemu dia. Terus esok pada tahu silaturahmi. Karena dirembuk dengan saya. Coba di papa punya pelawak. Jajan bocengnya siapa nih jajan? Bocengnya apa? Ibu kosong niki. Tahu bisa kau suka rohani. Benar enggak? Ya, makasih. Ketika di depan rumah sudah itu tidak akan selesai. Maka mengapa ketika kita rebahan, itu konsentrasi darah beredar pada porsinya. Seluruh urat-urat tadi itu dipenuhi darah sesuai dengan volume. Tapi ketika setelah aktivitas baru di depan rumah, maka konsentrasi darah berada di otak. Pusing, pening, oke masalah, pasti marah. Nah, jangan Solo kan terus oh iya, orang saya itu. Sebab darah berada di dalam kepala. Peredaran lagi di dalam.
Maka ketika sudah rebahan itu sudah. Bulannya jajal, boleh ngapa nih? Wong tertidur, kalau terus tidur tiba tidak akan luka. Ini betul. Tidak akan luka. Bayi pinggir jajal malah wong Jawa, biasanya malah pintu gitu kan. Pilih kok betul itu mah iya biasa nih. Bumi batal ya tetap belum tiba. Apa Anda pernah anak terus dibawa ke rumah sakit kan? Karena kondisinya itu, gini bulan. Seperti telur nih bulan. Telur yang baru jatuh dari ayam betina di induk ayam, tepluk walaupun dikerami tidak akan rusak, masih lentur karena habis tertidur lama di dalam si ayam babon itu. Maka ketepluknya biasa. Lalu di tembok, di plaster, di keramik tidak akan pecah. Nah maka kendurkan bulan saraf, bulan semuanya dikendurkan. Baru kita. Isinya itu pada suatu karina. Oh jadi momennya kena. Ini momennya pengantinannya. Dan kan biasanya di balap-balapnya sebelumnya itu. Dan belum kenal semua keluarganya. Keluarganya zaman kuno bener jadi pengantin itu pegang ini manjat dulu itu dalam rangka menghindari fitnah. Tiba-tiba boncengan keponakannya karena orang silaturahmi kan orang ngerti. Dikempas isu, waduh, gede. Nah, maka silaturahmi zaman biar kan kayak gitu, gambar rantang, ngiri. Nah, si silang rantang ya betul kado taplok, ya. Temen kuno malah tenong, harus tambah orang ngerti tenong, you know tenong. Tenong itu kalau tubuh, tapi si cepat itu si dulu nomor satu. Sesiki bocah milenial orang ngerti tenong. Jadi tenong yang menjadi mata sudah mata sebab berikan, wah apa sudah tenong, pasti ditabrak. Nah sehingga perzinaan hari ini lebih mengerikan. Desember akhir KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengumumkan bahwa hari ini sampai hari dilaporkan di satu provinsi di Pulau Jawa ada lebih dari 568 perempuan usia SMP sedang mengajukan sidang untuk mendapatkan dispensasi nikah dini. Usia SMP 568. Ini khusus tercatat ke KPA. Usia SMA rata-rata kelas 2 kelas 3. SMP. Bayangkan usia SMP. Mengapa mengajukan sidang untuk bisa nikah dini mendapatkan dispensasi? Karena sudah hampir 10 nikah. Ini musibah ya. Kebanyakan kenalan lewat Facebook, Instagram, lewat HP lah. Kenalan dibohongi, terus ketemu jojok, termuter. Karena akibat dari kebiasaan menonton hal-hal yang tidak pantas, akhirnya ketika diajak seperti itu tertarik. Bahkan kebanyakan dicepoki minuman keras dulu kasusnya. Sebenarnya hati-hati panjenengan kepada anak-anak panjenengan, terutama yang perempuan-perempuan hati-hati. Jaga betul. Kemudian yang berikutnya walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, terhadap janji dan amanat, terhadap amanat dan janji kita untuk ditupuri, dilaksanakan. Janji yang ditepati, amanat yang dijaga. Kita Bapak Ibu sebagai tenaga pengajar ya sudah seperti sebagaimana sumpah para pengajar janjinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena panjenengan termasuk sosok teladan bagi siswa-siswa. Hari ini napa-napa viral. Guru telaleng ngomeni maupun masih ngerti. Zaman biyen dulu, jangankan dulu zaman biyen guru itu gitik. Orang bisa matematik tapi jadi pinter. Iku dua kertas digulung apa buat hapus itu. Orang tumpak, tak kan orang tumpak. Dulu paling ngumpet orang tumpak sih kebagiannya kepipi kan. Ini dulu kalau nepi dia. Iku kemudian bingung apa nih? Tapi mereka guru
gurunya luar biasa galaknya malah dari kita. Aku pakai buruk tinggi, polongnya sumbang gitu. Zaman biyen dia udah diviral, anakku di polo-polo ada dia. Meski sekarang gurunya tangkap polisi. Terus ditangkap polisi. Kok polisi ini disorting mandikan siswa. Oh polisi orang nganggo polo, guru lagi pulang malah ditangkap lagi. Ada polisi yang sharing apa kesemaan. Sesama yang tidak punya polo tidak apa-apa. Mungkin pulau jadi polo. Ibu digubah. Duduk, aturan cang. Itu belum dong. Proses didadeknane jawaban sing dhuwur tumpangan itu. Dirungokno. Ye dibagi ye ketemu piraso kene di desa terus satu pulau. Untung anak puluh ini. Jadi manfaat guru galak juga ada. Guru kayak mana Pak Guru mboten saged jauh pengen ora pakai meso. Alasan dulu surah pinter-pinter, semua nggak tinggal SMP tuh pinter. Sikar berbanding guru SMP ini menasib banget. Ya kayak produk lulusan COVID kan, SMP SD COVID, MI COVID kan cuma nasi guru SMP ini. Karena belajar daring kan orang pada masuk. Yume apa maraya melu dari bandarane miri-miri masuk dari kapolanya Jawa suka tulah bayar kok Allah. Nah amanat anak kita ini amanat dari Allah. Maka wajib dijaga. Disebutkan oleh Rasul al-limuhum wa adibuhum fa innahum indakum awanun wa amanatun. Kata Nabi, ajari dan didiklah anak-anak kalian. Fa innahu karena sesungguhnya anak-anak kalian indakum di tengah-tengah kalian adalah awanun tahanan. Tahanan. Jadi kita ini sipir penjara. Di sebuah tahanan berbentuknya rumah tangga. Mulanya jangan bangga membangun mahligai rumah tangga, bukan mahligai penjara. Dari mana disebut mahligai rumah tangga? Umay orang tingkat di tangga di jejak. Yerumiku dan dari gede. Umay orang tingkat rumah tangga. Mahligai penjara. Kita niki suami-suami niki sebagai sipir penjara. Tahanannya berbentuk anak dan istri. Alibuhu wa adibuhu. Ajari dan didiklah mereka. Istri ajari tata krama, anak ajari tata krama, istri ajari tuh bab sholat, ajari bab toharo. Apalagi ketika istri dan anak-anak perempuan kita pakai banyak. Hei, nifas, istihadah. Berapa warna darah haid, bentuknya darah haid, ada yang gumpal, kental, cair. Ada yang berwarna hitam kelam, hitam kemerah-merahan, merah agak muda sampai kuning. Itu ada warna-warna darah. Dulu nang pondok kan ciri salatul mahid 3 kita diskatam. Sampai hari ini udah haid. Akeh wong sing haid diskatam malah urut kita. Saya setiap baca asar kajian Risalatul Mahid di Masjid Jami. Kemudian itu, zaman dulu anak HP, penuh peserta. Hari ini masya Allah paling polu. Begitulah nggak ada yang masjid, jam tengah 5 di rumah ini kan tukang pak guru tukang biru. Lo boleh awal, kok anu sewu pada geser aja sesuatu kayak ini dulu. Di mana maju kalau penuh teman itu lo pada kapur. Supaya sini uang untuk kamu sendiri. Padahal ini sudah sempat di grup ini, kayak gitu. Jangan akhir. Kalau kadang merenung dan memakai caranya ilmu nenyong sing ora manfaat, apa wong sing ora pada gelem memanfaatkan ilmu manfaat itu. Lu mesti diterima kaya niku ora pada tak tahu. Padahal kok kayak gini dulu guys. Niku tanggung jawab suami.
Kenapa saya mengkaji Risalatul Mahid? Karena saya yakin akan punya istri berbentuk perempuan. Dan suatu saat istri saya tanya, anak saya tanya, ini anak saya sudah mau lulus SD belum khair, materi pada khair. Bertanya, Pak, kok Anjali belum khair ya? Ya nanti kalau sudah usia 15 tahun, kalau 9 tahun terus tidak khair bisa terjadi nanti di usia 15 tahun. Kalau bisa diperiksa dari dulu 15 tahun karena batasannya 9 sampai 15. Nanti biasanya jeda darah ini akan ada darah keluar, hanya menandakan sebagai balik dewasa. Tapi darah harus 24 jam dihitung hari pertama sampai hari ke-15. Kalau itu darah ada 24 jam maka itu darah haid. Kalau tidak berarti istiqamah. Nah kalau keluar sampai 24 jam maka tanda dewasa. Berikutnya bulan berikutnya sampai tua atau tidak ada darah haid lagi berarti istimewa seperti Fatimah Zahra. Fatimah Zahra adalah wanita suci yang hanya sekali haid. Berikutnya tidak haid. Ketika melahirkan anak hanya ada darah biladah. Ba'da duhur melahirkan asar sudah sholat. Itu Fatimah. Jadi wanita suci yang tidak pernah meninggalkan sholat. Sejahat-jahat perempuan ibu yang berbohong ketika menyatakan masakit dan habisnya haid kepada suami berbohong. Mak, aku tuh lagi haid kok. Kok banget kok? Bukan aku berapa susu. Udah banget tuh bro. Mau hujan. Aku perlu pakai sakit. Kita yang mau berkodam. Misalnya kok bilang guru di bawah tahu, teman dan suami, padahal sudah berhenti, tidak boleh. Karena sejelek-jelek wanita adalah yang berbohong kepada suaminya tentang datang dan habisnya masa haid. Tidak boleh, tidak boleh. Bahkan sebaik-baik ucapan yang diucapkan oleh wanita haid pada saat haid adalah Alhamdulillahirobbil alamin. Bersyukur, nek orang bedah dari penyakit sebab itu darah kotor. Nek membumpal bisa jadi bermasalah di rahim panjenengan. Gumpalan yang tidak terturunkan di rahim, kan di sini ada indung telur, terminal telur, rotok. Karena tidak ada sel sperma maka menjadi telur bukan. Darah haid itu telur bukan. Sel ovum yang tidak terbuat. Paham ini? Yang baru terakhir surat itu masa diganti, maka lagi bukan. Kan kalau ada sperma akhirnya terbuai, maka karena tidak ada sperma maka menjadi darah kotor. Gabung ada darah kotor yang tidak karena sel telur yang tidak. Penjara kita ada istri dan anak-anaknya, maka harus dididik dari kecil. Jangan sampai panjenengan maaf seperti ini. Lilin itu bisa menolong orang tapi tidak memikirkan badannya sendiri. Panjenengan bisa mencerahkan kepada siswa-siswa sibuk anaknya sinten, bisa baca tulis, bisa baca, bisa ngerti sholat, ngerti wudhu. Anaknya sendiri malah rata yang wudhu, rata yang sholat. Karena bisa hebat di muka umum, tapi tidak bisa hebat di anaknya sendiri. Itu salah. Akan dituntut. Seperti bulu jiblong sendirimu, bayi panggung, sementara rumah akan buku urusan. Cekel malaikat. Batu Rahman jalan keliling tahun anakku sholat apa orang? Masa anak ustaz gak sholat? Malaikat di mana? Boleh digentak malaikat ini. Harus real sholat kah? Tidakkah ini? Ini tanggung jawab saya sebagai sidir lebih berat. Maka harus dijaga. Wa amanatun dan amanat. Di amanatun ma'ahdi wa mari.
kita jaga amanah, kita lakukan janji-janji kita, ya janji apa saja lah. Janji kita kepada Allah saat akan dilahirkan saking rahimnya ibu, sami'na wa ata'na. Saya akan mendengar perintahmu dan taat kepadamu. Bro, lahir bulannya nangis. Ternyata alam jagat tidak sesempit rahim ibunya. Sudah kadung sami'na wa ata'na. Paham ya? Anaknya tukul benangis dan pelawak. Mungkin di pokok itu dulu, lalu bapaknya udah tetap nangis karena apa? Ternyata seluas ini. Padahal sudah berjanji akan mendengar perintah Allah dan taat kepada Allah. Yang terakhir, walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun. Mereka yang menjaga sholat 5 waktu. Jadi awali sholat yang khusyuk ditutup dengan dijaganya sholat 5 waktu. Sesibuk apapun kita, maka tetap wajib sholat. Hatta dalam keadaan sudah geletak sakit, bisa tayamum dengan tembok rumah sakit. Tayamum caranya begini, kedua astone tarik, terus tempel lagi, tapi di tempat yang berbeda. Lap, tepukan lagi untuk kanan. Nah, good. Dari sini naik tangan, baca itu. Pindah tempat lagi, 1 kali. Sudah bersuci, sholat, gara-gara tidur. Wis pokoke sira kalau pintu lho kowe ana perlu ora wis pokoke salat dalam badan ini. Bisa lo aklam. Diusak pangapunten Gusti iki ndak seneng tidur. Langsung salat. Cukup sampai digerakkan saja. Semua bacaan dibaca. Bahkan apabila sudah tidak mampu menggerakkan anggota tubuh yang bisa digerakkan untuk sholat seperti asto, cukup menggerakkan telapak meripat. Itu Allah Jadi Tunjuknya doa dingin, nyuap sholat. Sebab kalau doa berhenti sholat Jadi dikabar itu nyuap sholat dan dia ngomong ibu ingat sholat kan dari salah persepsi. Itu masih diberi keringanan dengan pelaku privat. Kok hidupnya privat seorang bisa digerakkan? Ya Pak Ali bergerak. Berarti is dead. Pak Ali bisa bergerak. Tidak mati. Dia itu sholat di Quran. Dia mati dia sholat. Jadi tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Maka ketika sholat kita dijaga, sholat kita khusyuk, lisan kita terjaga, bayar zakatnya, zina kita hindari, janji dan amanat kita betul-betul lakukan, kemudian sholat 5 waktu kita jaga keutuhannya, subuh sampai isya, terjaga sampai mati, sampai disolati. Apa kata Allah? Ulaikal humul warisun. Merekalah para pewaris-pewaris. Alladzina yarizunal firdaus. Mereka adalah pewaris surga firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka akan selama-lamanya kekal berada di dalam surga firdaus. Hanya 6 perkara mendapat tiket pewaris surga firdaus. Dan kalau dilihat 6 perkara sebenarnya itu tidak berat itu. Sholat yang khusyuk, jaga lisan, bayar zakat, tidak zina, jaga amanat dan janjinya, terus menjaga sholat 5 waktu selesai. Sebenarnya hal yang ringan, tapi karena penyakit papak ibu wau dunia, akibat dunia kita sibuk kelalaian sholat, kelalaian zakat, karena nafsunya meliputi kita.
karena dibisiki syaitan. Lebih-lebih ajakan syaitanul insi untuk berpoya-poya menghambur-hamburkan harta halal sama orang. Maka habisi dulu musuh-musuh kita teguhkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan ini sebagai cas agar kita menjadi terus naik level imannya. Semoga yang 70 cabang itu kita rangkum, kita miliki, kita ikutkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga Ramadan bermanfaat bagi kita sampai pada derajat mutakin. Allahumma amin. Terima kasih atas segala waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan atau keliruan, saya mohon dimaafkan karena semata-mata faktor keliruan dan kekurangan dari saya pribadi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وعبادتنا وركوعنا وقيامنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتسهيلنا وخشوعنا وتضرعنا ولا تدري بها وجوهنا يا إمام ويا خير رسولنا برحمتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.